Heta News. Apa saja beritanya? Langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perumahan DLC Torus yang berada di Jalan Medan kilometer 8,5 Kelurahan Sinasak, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun mengalami longsor pada Minggu 2 Agustus 2020 lalu. Pantauan di lokasi ada 4 rumah yang mengalami kerusakan. 3 diantaranya milik DLC Torus pada bagian belakang rumah dan 1 rumah yang berada di Jalan Tuan Gunung Purba Gang Keluarga, tepatnya di belakang perumahan DLC Torus, mengalami kerusakan bagian samping rumah yang mengakibatkan jebolnya tembok rumahnya. Menurut pengakuan pemilik rumah, Risma Hatta Purba, 53 tahun, kejadian longsornya perumahan tersebut sudah terjadi 2 kali dalam 1 bulan terakhir. Setelah kejadian ini, penanggung jawab perumahan DLC Torus sudah berkali-kali bertemu dengan Risma Hatta, hanya saja sampai saat ini belum ada titik temu. Kerugian material yang dialami oleh Risma Hatta mencapai 50 juta rupiah. Berita ini masuk dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 5.450 pembaca. Berita kedua datang dari kota Medan, Sumatera Utara. Bobi Afif Nasution Aulia Rahman hampir dipastikan menjadi lawan tanding Ahyar Nasution Salman Al-Farisi di Pilkada Medan 2020 mendatang. Bobi Aulia akan diusung partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, Golkar, Hanura, P3, dan PSI. Sedangkan Ahyar Nasution Salman diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Robert L. Tobing mengatakan keputusan mengusung Bobi Nasution Aulia Rahman tinggal menunggu surat resmi dari DPP. Mantan anggota DPRD Sumut ini mengatakan Aulia Rahman memang diusulkan untuk menjadi calon wakil wali kota Medan mendampingi Bobi Nasution. Berita ini masuk dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 4.411 pembaca. Berita ketiga datang dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Belum 1 tahun menjabat sebagai Kapolres Pematang Siantar, AKBP Budi Pardamian Saragi dimutasi Kapolri Jenderal Idham Aziz. Hal itu diketahui dari surat telegram Kapolri tertanggal 3 Agustus 2020. Dalam mutasi tersebut, Kapolres Siantar AKBP Budi Pardamian Saragi diangkat dalam jabatan baru sebagai Irbid Itwasda Polda Sumut. Dan jabatan yang ditinggalkan Budi diisi AKBP Boy Sutan Binangga Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon A. Pelopor Satbrimob Polda Sumut. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 2.900 pembaca. Berita keempat datang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak beberapa hari terakhir, pelaksana tugas Wali Kota Medan, Ahyar Nasution, ternyata menjalani isolasi di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Ahyar menjalani isolasi karena mengalami gejala terpapar virus corona atau COVID-19 seperti demam tinggi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Alwi Mujahid, Selasa 4 Agustus 2020 malam. Alwi menjelaskan Ahyar Nasution mengerti protokol kesehatan, sehingga ketika mendapati gejala terpapar COVID-19 langsung meminta dirawat. Berita ini masuk dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.942 pembaca. Berita terakhir datang dari Ibu Kota Jakarta. Negara-negara besar mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonominya negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Informasi terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9% pada kuartal kedua 2020. Seperti diketahui, ekonomi Cina mampu tumbuh 3,2% pada kuartal kedua 2020 setelah mengalami kontraksi terburuknya yakni minus 6,8% pada kuartal pertama 2020. Meski demikian, sejumlah negara diprediksi bisa mempertahankan ekonominya untuk tetap tumbuh dan terhindar dari resesi. Beberapa di antaranya adalah Cina, India, Mesir, dan Indonesia. Jika Indonesia mampu menggenjot konsumsi pada kuartal ketiga dengan memaksimalkan program stimulus yang telah dirancang, maka perekonomian sepanjang Juli-September bisa tumbuh positif. Selain Cina, Indonesia juga berpotensi keluar dari lepas dari resesi. Pasalnya, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik. Berita ini masuk dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.512 pembaca. Itu tadi berita-berita terpopuler yang kami sajikan dalam top 5 berita terpopuler versi Heta News.
Saksikan terus berita-berita terpopuler hanya di Heta News Channel. Saya Gita mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.